Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat dakwah? Di edisi podcast kali ini ada hal yang berbeda dari seri-seri sebelumnya, di mana narasumber kita balik nih. Biasanya kan dosen jadi narasumber, sekarang mahasiswa yang jadi narasumber dan dosen jadi hostnya. Aduh, Di kesempatan kali ini kita udah kedatangan tamu yang sangat istimewa. Pakai telepon juga gitu ya. Biasa aja sih Pak sebenarnya ya. Kedatangan tamu istimewa yang pertama ada Undang Rizky Nurdin. Halo. Sehat Undang? Alhamdulillah sehat banget Pak. Kemudian ada Danasti. Halo Pak. Halo sobat Dakwah ya. Iya. Gitu ya. Jadi di edisi kali ini kita pengen ngobrol nih tentang kalian. Apa sekiranya Nes kita perlu? Saya pengen ngulik tentang dua orang ini. Ada relasi apa yang terbangun antara Undang dengan? Oh bukan itu ya, bukan gibah ya. Oke. Tapi nggak apa-apa sih Pak, itu Pak harapannya. Jadi Undang sama Danasti ini udah malang melintang di dunia per-MC-an. Aduh. Amin. Aminin aja dulu. Jadi pengen tahu nih, gimana sih ceritanya kalian bisa masuk ke dunia MC? Tapi sebelumnya saya pengen tanya dulu deh ke Undang sama Danasti. Pertama kali kalian kuliah, kenapa milih di KPI? Atau menarik. Bener pengen kuliah di penyiaran? Nesa dulu. Mas Undang dulu deh. Dulu SMA-nya malah ini ya. Listrik. Gimana? Undang SMA-nya mana? Oke, dulu itu aku SMK Pak. SMK-nya di Aji Barang, SMK Maarif NU1 Aji Barang. Kemudian aku ambilnya teknik audio video. Dimana pas aku SMP, saya kira teknik listrik ini, audio video ini adalah jurusan yang mudah gitu ya Pak, karena tidak berhubungan dengan, kalau misalnya kita ngomongin SMK kan mungkin ada sepeda motor, ya ada mobil gitu ya, mesin gitu ya, dengan segala jenis keribetannya di dalamnya. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwasanya TAV, teknik audio video ini adalah satu jurusan yang mudah gitu ya Pak untuk dipelajari. Aslinya mudah. Aslinya sih mudah ya Pak. Cuman setelah 3 tahun saya sekolah di SMK dengan jurusan listrik tersebut, kok merasa TAV ini bukan passion saya gitu Pak. Betul, itu ada indikatornya Pak. Indikator yang pertama adalah saya takut kesetrum Pak. Emang sering itu teknik itu? Sering Pak, hampir setiap hari saya bergelut dengan listrik Pak. Ada solder, pinol, apapun itulah yang berhubungan dengan listrik. Bisa bermanfaat kalau di rumah ada listrik. Iya bisa sih, minimal nyambung kabel bisa. Masih bisa sih, masih. Pada saat itu juga saya pernah membuat jaringan radio sederhana juga. Pernah dulu pas SMK gitu. Cuman itu kan radio juga. Betul, di sana juga ada radio karena di radio kan kita ngobrolinnya itu ngomonginnya tentang kelistrikannya dan frekuensi di dalamnya gitu Pak. Cuman setelah 3 tahun itu kayaknya aku nggak passion dari sini deh gitu Pak. Jadi setelah wisuda SMK saya kayak berniat di dalam diri gitu ya, bukan nazar sih, kayak niat. Pokoknya nanti habis SMK saya harus kuliah. Aku pengennya komunikasi, ini aku langsung tembak Pak, komunikasi di kampus manapun yang penting komunikasi Pak gitu. Jadi langsung kepikiran bidang komunikasi gitu. Betul, setuju, karena lagi-lagi alasan saya komunikasi merupakan salah satu jurusan yang mudah menurut saya gitu pada saat itu. Sosial kan? Saya mikirnya kayak gitu pertamanya Pak. Cuma model ngomong ya. Betul. Tapi setelah semester 5 ya tetap ada matematika ya Nes ya. Statistika. Cuman setelah saya keterima di UIN/SEISU, karena beberapa kampus juga saya udah coba masuk gitu ya, cuman rezekinya di UIN/SEISU, dan saya tidak pernah menyesal berkuliah di UIN/SEISU sampai dengan saat ini. Gitu sih Pak. Kalau Danasti Nesa gimana? Kalau saya itu dulu kan MA nih Pak. Asalnya dari mana dulu, MA-nya di mana? Di Banjar. Di Banjarnegara. Banjarnegara, dan itu basicnya pondok, dan saya masuknya juga program keagamaan. Wow, Masya Allah. Dulunya Ustazah. Ustazah Danasti. Iya, jadi dulu itu waktu mau kelulusan SMA itu saya tuh sama gurunya kayak, kamu kalau mau keluar mau kuliah nggak boleh ngambil yang agama. Kalau kamu mau ngambil agama mending sini aja gitu, karena kalau kamu ngambil agama sama aja kamu di sini udah belajar di sini nih,
tapi kuliah nanti kamu ngulang dari sini lagi gitu katanya. Jadi saya nyari-nyari kan, dan saya harus di sini sama ibu. Jadi saya nyari Disuruh kuliah. sama ibu? Karena kakak saya kan juga dulu di sini. Biar nggak terlalu jauh gitu ya. Ya, yang murah juga. Terjangkau ya. Ini keluarga UIN ya. Saya keluarga Terjangkau. UIN. Sudah terkenal ya. Saya nyari-nyari kan prodi apa aja sih. Nah dulu itu saya tahunya KPI itu yang penting ada komputernya. Saya itu kan senang ada komputer. Ini malah komputer ya? Udah tahu komunikasi ya? Karena saya tuh nggak ada inisiatif kayak apa sih, aku pengen komunikasi, pengen bisa ngomong di depan umum tuh nggak ada Pak. Jadi kayak bener-bener oh ini kayaknya belajarnya komputer banyak nih. Oh alah. Kalau singkat saya juga ya, komunikasi Iya. kok langsung pikirannya Nah, komputer. Iya. itu karena saya kan nyari di Google kan waktu itu kan, saya search banyak tuh informasi. Oh ini belajar komputer nih. Kok ternyata beda ya? Salah kaprah ya. Aduh, ini salah website pada saat itu. Kurang jauh gitu. Iya, keywordnya kurang kayaknya Nes. Tapi setelah masuk ternyata KPI kayak gini, Iya. sosial, komunikasi, ada dakwahnya. Berarti nyesel nggak gitu? Aku nggak ada. Kami kan ada mata kuliah komputergrafi. Ada, ya iya. kan ya, yang penting terpenuhi lah ya. Iya, minimal ada lah ya. Ada komputernya. Nah, terus setelah masuk sini, hal yang menarik dari kalian apa sih setelah masuk sini itu di fakultas dakwah ini? Apakah langsung tertarik dengan public speakingnya kayak undang atau dinasti, atau ada hal lain yang dipikir ulang apa ya kira-kira menarik di sini itu? Oke, ini aku dulu apa Nesa dulu nih? Aku dulu ya Pak ya. Aduh. Bisa senior. Aduh, enggak ya. Kita sama. Sebagai informasi, Undang dan Danasti ini satu angkatan. Iya, Tahun 2020. 2020. Tapi yang satu mahasiswa aktif, yang satu sekarang sudah jadi alumni. udah lulus. Congratulations Nesa. Jadi baru lulus kemarin, jadi fresh graduate, masih anget. Aku nyusul bulan depan. Jadi yang satu sudah alumni, yang satu masih On proses ya Pak ya. proses. Mudah-mudahan di semester ini bisa. Amin, mohon bantuannya Pak. Coba lanjut lagi. Oke, jadi awal mulanya dulu waktu SMK kelas 2 ya Pak ya. Saya itu disuruh untuk jadi MC di sebuah pelantikan Banom Ormas Di tingkat Aji kecamatan. Iya, di Aji Barang ya. Pada saat itu acaranya lumayan gede Pak, karena melibatkan Banom Ormas sekecamatan gitu ya. Saya jadi MC. Singkat cerita, acara sudah berlangsung, ya menurut saya udah lancar. Kemudian ada orang-orang, mungkin ada pengunjung, ada peserta lah ya Pak di dalam itu, yang notabene dia ini udah ahlinya MC gitu Pak. Cuman ibu-ibu sih Pak, ibu-ibu. Kemudian ibu-ibu tersebut bilang ke saya Pak ya, ke saya atau ke ibu saya lah, kayak pokoknya beliau ini ngomong kayak saya MC-nya salah, kemudian tidak sesuai dengan keadaan, tidak bisa menyesuaikan keadaan lah, kondisi gitu ya Pak, dan pokoknya menjelek-jelekan lah Pak kayak gitu ya. Itu masih baru banget belum paham ilmu per MC. betul belum. Nah, dan kebetulan saya kenal sih orangnya ya, dan saya langsung tanya, terima kasih Bu masukannya gitu ya, kalau bisa nanti saya berguru lah, istilahnya berguru ke ibu agar saya bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mulai dari saat itu kayak saya terdorong dari adanya kritik saran dari ibu-ibu tersebut. Saya terdorong untuk dapat kayak ini pokoknya nggak bisa dibiarin, aku harus jadi istilahnya MC profesional di istilahnya gitu ya. Itu kelas 2 SMK Pak. Kelas 8 berarti Anas ya? Iya. Jadi Kelas namanya kritik saran itu bukan sesuatu yang jelek sebetulnya. Iya, setuju. Menjadi motivasi kita untuk perbaikan diri kita. Betul. Setelah itu singkat cerita lagi, saya udah keterima di UIN gitu ya. Dan pada saat itu saya langsung join di salah satu komunitas Jawa Kelas Dakwah, itu ada Radio Star. Dan emang Radio Star kan emang basicnya public speaking ya Pak, ngomong gitu ya. Dan kita juga punya pembina yang beliau aktif melaksanakan acara dan kerjasama juga dengan beberapa instansi gitu ya Pak, pada saat itu dengan Bank Indonesia yang melaksanakan sosialisasi sertifikat halal di Hall Perpus gitu ya. Dan pada saat itu saya sama saya sendiri ditunjuk untuk menjadi MC di Bank Indonesia. Waduh, kan takut banget ya Pak, kayak wah ini secara Bank Indonesia gitu kan ya, tingkatannya udah gede gitu lah. Tapi ketidakbisaan saya tersebut saya lawan, ketakutan saya itu saya lawan, dan ya udah saya otodidak aja cari di YouTube, dan
beberapa juga saya ada mentor di belakangnya, juga saya tanya-tanya, dan alhamdulillah emang kalau misalnya ditanya saya masuk di sini emang tujuannya MC, mungkin iya Pak, salah satunya gitu ya, ada MC, kemudian ya pokoknya yang berhubungan dengan suara Bapak ngomong dan lain sebagainya, voice over gitu sih. Jadi emang tujuan saya emang salah satunya seperti itu sih Mbak. Ya. Kalau Danasti sendiri gimana? Bisa sampai ke dunia per-MC-an ini? Apa sama juga waktu Alia juga gitu, sering suruh Enggak. ini MC? Enggak, dulu pernah. Atau ngaji zaman itu? Kilo apa? Jadi yang ini kali ya, yang ngajar ngaji kan. Gimana ya? Enggak, jadi dulu itu kalau MA saya pernah juga jadi MC, tapi MC bahasa Inggris. Karena waktu itu sebenarnya itu nggak tahu gimana ya, apa saya jadi suruh MC bahasa Inggris gitu kan. Terus saya Tamunya mungkin orang asing gitu. enggak, itu kayak muhadharah pondok kecil-kecilan aja Oh, sih. tidak tahu gitu ya. Kayak gitu. Terus waktu saya masuk ke sini karena tadi ya yang saya taunya KPI kayak gitu. Terus akhirnya kalau Mas Undang itu kan masuk radio langsung semester 1 ya? Iya langsung, Kalau saya Mbak. beda. Kalau saya beda karena waktu semester 1 pas angkatannya Mas Undang juga masuk, saya mau nyoba masuk, di tengah jalan saya nggak dibolehin sama ibu saya. Kayak udahlah ngapain, karena dari dulu MTS SMA itu saya organisasi terus. Jadi kayak udahlah, pokoknya kuliah kamu harus kuliah aja. Kuliah, nggak boleh yang lain-lain. Terus akhirnya waktu semester berapa itu tahun yang ada lomba rotasi? 3 ya, 5 Semester 3-an. Tiga. Semester 3-an itu ada lomba, saya ikut juara 2. Juara 2 Yang runner up. dilakukan oleh radio. Radio Star. Di ulang tahunnya yang keberapa gitu waktu itu. Nah akhirnya saya bilang ke ibu ini saya lomba ini juara. Terus akhirnya saya mau daftar radio boleh. Karena juara. Kalau nggak juara nggak boleh Iya, datang. Ya, untung juara ya. kalau nggak juara nggak tahu tuh ya nasib saya sekarang seperti apa. Aduh, bawa-bawa nasib berat Jadi ya. berangkat dari situ, dari ikut lomba terus masuk ke radio. Iya, dan itu pun kayak saya nggak ada bayangan KPI mau buat apa nih, kan semester 1 saya masih nggak tahu mau ngapain kan ya. Jadi kayak saya nyoba di bidang tulis menulis, di jurnalistiknya kok kayaknya kurang ya gitu. Basicnya kayak kok saya kayaknya terlalu tertekan ya kalau jurnalistik gitu. Terus kalau misal fotografer, saya udah pernah nyoba untuk setting ISO dan lain-lain. Kok saya puyeng ya? Iya, rumus-rumusnya itu kok saya nggak bisa ya, tidak bisa estetik. Ternyata modal gitu. suara kayaknya lebih Iya, memungkinkan. ternyata masuk itu lomba juara, terus kayak wah hoki banget nih. Waduh. Gitu. Ngomong-ngomong soal lomba di dalam sini, kayaknya udah banyak juga kan ikut-ikut lomba-lomba gitu coba. Aduh. Banyak kalahnya juga ya, Mas Undang. Itu kan sebagai pengalaman gitu kan, akhirnya dengan pertama ikut yang rotasi, ketagihan pengen ikut lomba-lomba yang lain kan. Betul, itu jadi ngerasa kayak, aku kemarin udah juara 2 dan itu pun kayak yang nggak sengaja banget. Jadinya kayak akhirnya beberapa saya nyoba nyari di Instagram lomba-lomba yang bidang suara juga kayak gitu, radio juga. Terus waktu itu karena abis itu langsung masuk radio juga, jadinya kenal sama Mas Undang, lebih kenal dekat kan, meskipun memang satu kelas kita itu, dia kosmanya, kenal di radio. Ada Kita satu kelas. Satu ini ya manajemen ya. Manajemen begitu. Iya, terus akhirnya kenal Mas Undang udah melalang buana kan waktu itu udah mulai loh, kapan itu? Udah semester 3, jadi ini memang senior saya Pak, dikatakannya kayak gitu. Jadinya saya lebih coba, saya itu latihan bisa dari pagi sampai malam dan berhari-hari itu saya latihan pagi. Di pondok dulu saya di yang sekarang apa ya? Dulu El Furqon. Oke. Iya, dulu itu waktu mau lomba yang rotasi, saya latihan dari pagi malam sampai teman-teman kamar itu kayak udah apal. Saya itu mau latihannya apa yang kan ini kan ada teksnya. Jenderal Ahmad. Nah itu kalau untuk Danasti ya, latihan itu otodidak atau tanya-tanya atau buka YouTube atau gimana? Otodidak banget sih, Otodidak. Pak. Paling dengerin kayak misal ini teman-teman Mas Undang kayak gitu ikut lomba kan juga pernah kayak gitu. Saya pernah ya dipantau lah gitu ya, di stalking kayak gitu. Di YouTube kan jarang ya Mas. Kalau Jarang. yang radio itu jarang. Kalau di Berapa kali ikut lomba waktu itu Danasti selama kuliah? Dari berapa ya? sering berarti kan? 20-an ya, sering banget. Sering. Ada belasan? Kalau yang juara itu yang pertama rotasi itu ya. Rotasi, Pak. Terus oke. yang kedua itu yang Binus, yang Tulung Agung dari Tulung Agung, Uin ya, Tulung tahu. Agung itu tahun 2022. Dua. Itu yang juara 1. Juara 1. Terus yang juara kemarin Harapan 2 itu di offline di Uin Tulung Agung juga itu Yang datang ke sana ya? Yang datang ke sana itu juara Harapan 2. Bagus, sudah bagus. Terus apa lagi ya? Kayaknya itu aja sih. Iya.
Cuma kita sering ikut lomba, saya juga berdua sering ikut lomba, Pak. Sering lomba bareng, collab atau sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri, tapi produksinya bareng. Jadi di ruang podcast ya waktu itu ya pernah, tapi tidak terbawa ya. Iya betul, karena mungkin hoki saya bukan perihal juara atau nggak juara ya, Tapi Mas ya. jobnya ya. Tapi yang penting kan jobnya. Yang penting Undang ini kan apa namanya, udah banyak jobnya juga gitu kan, dan juga sama kan udah banyak manggung kemana-mana dalam dunia MC ini. Ada hal unik nggak selama MC itu yang, wih kok lucu banget ya, ada kesalahan tapi nggak disadari kayak gitu, ada banyak hal unik ketika MC. Aduh, yang ingat apa ya? nggak yang Banyak di banget. Java Heritage? Oh iya, kita pernah. Ya. Emang harus boleh sama ya? Nesa. Jadi kita itu kan beberapa kali collab MC tuh. Sering. Iya lumayan sering. Kayak 70% lah ya kita collab ya. Nanti saya siap jadi manajemen kalian. Siap. Udah punya manajer belum? Belum. Belum ya, ya, manajer boleh, belum punya. ya. Belum. Tapi terima kasih banget ya kalau Pak Deddy bersedia ya. Udah ngasih sama undang, bisa hubungi. Hubungi Pak Deddy aja. Nomornya di bawah. Udah ada manajemennya, coba cek aja. Nes. Kita waktu itu tahun berapa itu Mas? 2023. 2023 akhir lah. Iya, Tuh, 2023. MC di Jahe. Di Java Heritage. Oke. Itu kayak pengalaman yang Itu acaranya dokter, Ikatan Dokter Indonesia Banyumas. Oh, ID ya? Aku ID Banyumas. IPSI ya, Pak? Ya pokoknya Ikatan Dokter tapi se-Banyumas Raya. Iya, penyakit dokter spesialis jantung. Betul. Itu Iya. gimana? Jadi awalnya itu kan yang MC itu Mas Angga Ferry Setiawan. Ya beliau juga coach Beliau kita lah ya, juga kayak coach guru kita kita. juga yang sering diundang jadi narasumber juga. Itu sama saya ngajakin saya waktu itu udah di H-1, tiba-tiba Mas Angga harus ke Jogja Iya. ngurusin S2-nya. Terus jadinya ngelempar ke Mas Undang. Mas Undangnya akhirnya kita briefing di H-1. Itu kayak kan acaranya dokter ya Mas Undang. Iya. Ya ampun, itu bener-bener dari penyebutan dokter dan Titelnya. dokter itu aja udah kita udah kayak Nama-namanya juga kayak aneh banget nggak sih? SPP kayak gitu. Betul. SPOK, Iya, SPD, betul sekali, Pak. Gitu. kita kayak bacanya kita apa ini nggak tahu bacanya Baru apa first ya. time banget itu ya? First time banget tuh dari situ orangnya pakainya jas formal semua kan kayak kalau kita salah sedikit tuh kayak langsung itu enggak bacanya enggak Iya, karena orang-orang tersebut udah terbiasa dengan acara-acara yang spektakuler gitu kan ya. dari cara kita jalannya pun harus Di setting semuanya sih. Jadi pengalaman berharga Luar biasa banget, luar biasa. kita bodoh sekali ya. Kita merasa kosong sekali di situ. Kita tidak punya apa-apa ya. Tapi akhirnya kan dari Iya. peristiwa itu jadi pengalaman. Betul. Jadi yang Pengalaman mana berharga bisa banget. untuk perbaikan Betul. ke depan kan. Mm-mm. Nah, kemudian sekarang kan kalau undang ya, undang kan sekarang masih kuliah statusnya, terus alhamdulillah sekarang juga jadi penyiar di salah satu radio itu. Iya, radio milik negara, Pak. Gimana rasanya undang? Nggak apa-apa kan tanya perasaan kan ya? Aduh, nggak apa-apa. Perasaan saya udah biasa terumbar ya, Mes. Nah, itu kan bisa diceritain kok bisa situ. Aduh, kok bisa ya? Awalnya gimana bisa jadi penyiar di radio tersebut? Oke, waduh, ini berat ya, Nes ya. Ya jujur li ya, Pak ya. Waduh. Di sini dulu atau? Enggak, ini jujur li. Aduh, kok mati studionya ya. Oke, jujur li karena mungkin tidak 100% karena faktor skill. Ya, ada sebagian besar emang faktor dari networking juga ya. Mungkin kedua ini mungkin perasaan pede saya ya, ketulusan kita dalam membangun organisasi yang linear dengan pekerjaan kita yang sekarang gitu Pak. Jadi saya kan sama Nesa tekun banget ya Nes ya, kayak ya udah kita pede aja nggak sih? kayak kita ikut organisasi, niatnya juga kayak ikhlas untuk mengembangkan skill, jadi hasilnya seperti itu. Sebenarnya saya di RRI pun itu saya kan tanya ya Pak ke HRD-nya kayak kok nggak ada oprek ya Pak gitu, karena HRD-nya kayak bilang kasihan Mas saya ke orang-orang kalau misalnya oprek misal kayak butuh 1, 2 tapi yang daftar banyak banget karena udah pernah kayak gitu Pak. Jadi mungkin pihak RRI-nya kayak memanfaatkan stakeholder yang ada, misal ada kenalan-kenalan kayak gitu sih. Tapi sesampainya saya di sana nggak mentah-mentah saya langsung suruh siaran, nggak, saya harus diwawancara dulu. Saya diuji dulu suaranya layak apa enggak. Setelah itu nunggu beberapa hari baru ada keputusan dari HRD sih Pak. Jadi kayak daftar seperti layaknya
orang lamar kerja gitu ya Nes ya. Kalau saya pengen dengerin suara Unda di radio tersebut. Oh iya, berapa itu? betul. Pak Dedi, Mbak Nesa dan semua sahabat dakwah juga boleh banget dan wajib. Saya kebetulan di Pro 2 itu segmennya anak muda di frekuensinya 99 FM gitu. Jadi kalau misalkan sobat dakwah lupa frekuensinya berapa, ingat aja Asmaul Husna. Ada 99 FM atau sahabat dakwah juga boleh banget dengerin via streaming, ada di Google dan di aplikasi RRI Digital. Nah, kalau Danasti sendiri, ini kan udah lulus ya, alumni. Fresh graduate. Ibu Nesa Esos. Ya, datang Takut banget. ke depan nih, rencana Nesa setelah lulus ini apakah pengen berkarir terus dalam dunia siaran atau lanjut S2 misalkan, lanjut pendidikan lagi atau gimana? Kepengennya sih insya Allah lanjut S2 karena udah rekomendasi juga kemarin sama Dosbing, didukung juga sama Pak Dedi selaku PA kan, luar biasa sekali itu. Jadi pengennya S2 tapi nyambi usaha juga di rumah, tapi di dunia MC-nya juga saya tetap ngambil job-job juga. Oke, jadi multitasking gitu ya, banyak kegiatan yang bisa nanti Danasti lakukan setelah lulus ini. Semoga ya. Terakhir saya pengen dengar motivation statement dari Danasti sama Undang buat teman-teman yang nonton ini, bagaimana menumbuhkan passion, minat kita supaya terus berkembang ke depannya. Kayak sekarang kan Danasti sama Undang di MC ya, yang dimana ini pertama jurusannya teknik. Betul, listrik. Dan ini Bu Ustazah jadi MC. Nah itu bagaimana kasih motivasi ke teman-teman yang Oke. Terima kasih Pak Dedi. Mungkin motivasinya kayak apa ya? Kita sebagai anak muda gitu ya, apalagi anak kuliahan itu jangan sampai perkuliahan kita yang katakanlah 4 tahun gitu ya, normalnya itu hanya kupu-kupu kuliah pulang, padahal di dalamnya ada banyak banget kegiatan yang bisa menunjang passion kalian gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita ngobrolin passion itu kan nanti kan banyak banget ya kayak berseliweran yang menjadi buah bibir juga, kayak misalkan lulusan apa, sarjana apa, nanti kerjanya sebagai apa, itu kan banyak banget ya Pak. Nah itu saya pengen menekankan hal seperti itu sih. Jadi kayak misalkan buat sahabat dakwah yang sekarang udah semester tinggi gitu ya, jangan sampai beranggapan bahwasanya saya salah jurusan, saya salah haluan dan lain sebagainya. Itu buanglah jauh-jauh seperti itu, kita ambil sisi yang lainnya, sisi positifnya gitu ya. Jadi seperti kita lah ya Mbak ya, maksudnya ikhlas menjalani dunia peradioan di komunitas ya. Nanti kalau misalnya kita menanam hal baik, pasti insya Allah akan menuai hal baik juga. Ya mungkin seperti itu Pak. Kalau Danasti gimana? Kalau saya mungkin lebih ke sobat dakwah ya, apalagi yang semester 1, 2 itu biasanya kan masih bingung. Galau ya. Galau. sih saya jadi apa gitu kan. Itu coba aja semuanya, kayak misal KPI itu kan ada fotografer, ada public speakingnya, ada jurnalistiknya, itu cobain aja semuanya, nanti jadi tahu kita tuh lebih passionnya kemana gitu. Nanti kalau udah ketemu satu passion, ya udah ambil aja, tekunin, terus setiap ada kesempatan itu harus diambil. Setiap ada kesempatan harus diambil. Itu kata kuncinya tuh. Kayak enggak ada kesempatan MC. Iya, ambil aja. Dan nanti juga sama ada kesempatan ikut kompetisi radio, diambil aja. Terus itu orang tua. Sekarang jadi medianya Danasti untuk ke depan. Betul, karena kalau kita ngomongin MC ya, di luar sana mungkin banyak banget MC yang lebih bagus dari kita ya Nes. Cuman kan kesempatannya datang ke kita, ya udah kita ambil aja. Ya nanti kan ya. Iya, betul. Jangan sia-siakan peluang yang ada ya. Betul. Oke, Danasti sama Undang, makasih banyak udah terima kasih datang Pak di sini. Dedi. Acara podcast ini di mana saya jadi hostnya. Saya sangat puas sekali Harusnya kebalik nggak sih Nes? Untuk menginterview mahasiswa saya sendiri. Takut Oke, banget. sobat dakwah, demikian bincang-bincang kita kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan YouTube-nya ya di Fakultas Dakwah UIN Saizu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Undang. Terima kasih. Terima kasih dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.